Mulailah, Putri. Kak itu, apa namanya? Moderator. Mulai yuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aura Melati, Cynthia Fitri Andini, Indah Sari, Nadila Cesarwuri, Ozi Juliar Viko, Ponika, dan saya sendiri Putri, Reza Septiani, Silmi Maulia Kasri, Vera Mei Kurningsi, Yuhana, dan Zuni Mumtahana. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Gangguan Kebutuhan Aktivitas Patologis Sistem Muskuloskeletal, yaitu pada fraktur. Baiklah, di sini akan disampaikan materinya oleh teman-teman saya. Yang pertama oleh Silmi Maulia Kasri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi fraktur. Definisi fraktur adalah gangguan dari kontuitas yang normal dari suatu tulang. Jika terjadi fraktur, maka jaringan lunak di sekitarnya juga sering kali terganggu. Radiografi atau sinar X dapat menunjukkan keberadaan cedera tulang, tetapi tidak mampu menunjukkan otot atau ligamen yang robek, saraf yang putus atau pembuluh darah yang pecah sehingga dapat menjadi komplikasi pemulihan klien. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah penyebab fraktur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cedera traumatik. Cedera traumatik pada tulang dapat disebabkan oleh yang pertama, cedera langsung adalah pukulan langsung terhadap tulang, sehingga tulang patah secara spontan. Yang kedua adalah cedera tidak langsung adalah pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan, misalnya jatuh dengan tangan berjulur. Yang ketiga adalah fraktur klavikula, fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak. Yang B yaitu fraktur patologi, kerusakan tulang akibat proses penyakit dengan trauma minor, mengakibatkan yang pertama, tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Yang kedua, infeksi seperti osteomyelitis dapat terjadi sebagai akibat infeksi akut atau dapat timbul salah satu proses yang progresif. Yang ketiga adalah rakitis. Slide selanjutnya adalah tanda dan gejala terjadinya fraktur, antara lain. Yang pertama, deformitas. Yang kedua, pembengkakan. Yang ketiga, memar. Yang keempat, spasme otot. Yang kelima, nyeri. Yang keenam, ketegangan. Yang ketujuh, kehilangan fungsi. Yang kedelapan, gerakan abnormal dan krepitasi. Yang kesembilan, perubahan. Yang terakhir adalah shock. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura Melati. Patofisiologi. Keparahan dari fraktur bergantung pada gaya yang menyebabkan fraktur. Jika ambang fraktur suatu tulang hanya sedikit terlewati, maka tulang mungkin hanya retak saja bukan patah. Jika gayanya sangat ekstrim seperti tabrakan mobil, maka tulang dapat pecah berkempikan. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik fragmen fraktur keluar posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasma yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar seperti femur. Selain itu, plastorium dan pembuluh darah di korteks serta sumsum dari tulang yang patah juga terganggu sehingga dapat menyebabkan sering terjadi cedera jaringan lunak. Pendarahan terjadi karena cedera jaringan lunak atau cedera pada tulang itu sendiri. Pada saluran sumsum atau medula, hematoma terjadi di antara fragmen-fragmen tulang dan di bawah peristeum. Jaringan tulang di sekitar lokasi fraktur akan mati dan menciptakan respon peradangan yang hebat sehingga akan terjadi vasodilatasi, edema, nyeri, kehilangan fungsi, eksudasi, plasma, dan leukosit. Respon patofisiologis juga merupakan tahap penyembuhan tulang. Pemeriksaan diagnostis antara lain, 1. Foto ronsen atau X-ray
untuk menentukan lokasi luasnya fraktur. 2. Scan tulang, tomogram, atau scan CT, MRIP untuk memperlihatkan fraktur lebih jelas, mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. Ketiga, anteriogram dilakukan untuk memastikan ada tidaknya kerusakan vaskuler. 4. Hitung darah lengkap, hemokonsentrasi mungkin meningkat atau menurun pada pendarahan. Selain itu, peningkatan leukosit mungkin terjadi sebagai respon terhadap peradangan. Slide selanjutnya. Menurut Istinah 2007, penata laksanaan medis antara lain A. Diagnosis dan penilaian fraktur, anamnesis, pemeriksaan klinis, dan radiologi dilakukan untuk mengetahui dan menilai keadaan fraktur. B. Redukasi, tujuan dari reduksi untuk mengembalikan panjang dan kesejajaran garis tulang yang dapat dicapai dengan reduksi tertutup atau redukasi terbuka. C. Retensi mobilitasi fraktur bertujuan untuk mencegah pergeseran fragmen dan mencegah pergerakan yang dapat mengancam penyatuan. D. Rehabilitasi mengembalikan aktivitas fungsional seoptimal mungkin. Setelah pembedahan, pasien memerlukan bantuan untuk melakukan latihan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadila. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada fraktur. Pada kasus yang akan kami ambil ini dengan pasien bernama Tuan S, tanggal lahir Magelang 4 Mei tahun 1935. Kemudian untuk riwayat kesehatannya, pertama, keluhan utama saat pengkajian. Pasien mengeluh nyeri pada luka terbuka di jari manis tangan kanan. Kukunya lepas, jari manis tangan kanan mengalami patah yang diakibatkan terlilit tali pengencang sapi. Nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk, nyeri dirasakan dengan skala 6, dan nyeri dirasakan saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. Kedua, riwayat kesehatan sekarang. Yang pertama, alasan masuk rumah sakit. Pasien memiliki luka pada jari manis tangan kanan, terdapat fraktur pada jari manis tangan kanan, pasien mengeluhkan nyeri pada tengkuk, dan pasien mengeluh pusing. Untuk riwayat kesehatan pasien, pasien mengatakan jari manis tangan kanannya terlilit tali pengencang sapi. Terdapat luka terbuka di jari manis tangan kanannya, kukunya terlepas, dan terdapat fraktur pada jari manis tangan kanannya. Pasien lalu dibawa ke IGD RS Dr. Sujono dan kemudian menjalani rawat inap di Bangsal Cempaka. Pada tanggal 2 Juli 2018 pukul 14 waktu Indonesia Barat, pasien menjalani operasi. Selanjutnya, riwayat kesehatan dahulu. Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat sakit sebelumnya dan istri pasien menyatakan pasien belum pernah dirawat. Untuk riwayat kesehatan keluarga, dari pihak keluarga pasien sebelumnya tidak ada yang pernah mengalami penyakit yang kronis seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Kesehatan fungsional. A. Aspek fisik biologis. Yang pertama, nutrisi. Sebelum sakit, pasien makan 3 kali sehari, 1 porsi habis. Makanan yang dikonsumsi pasien berupa nasi, sayur, dan lauk. Kemudian pasien minum 8-10 gelas per hari, sekitar 1.500 sampai 200 cc berupa air putih. 2. Pola eliminasi. Sebelum sakit, BAB teratur setiap hari pada pagi hari. Bentuk dan warna feses lunak berwarna kuning, kecoklatan. Buang air kecil lancar kurang lebih sebanyak 5-6 kali. Selama di rumah sakit, pasien BAB 2 hari sekali. Untuk BAK, pasien lancar sehari 5-6 kali sehari. Urin berwarna kuning jernih. Slide selanjutnya. 1. Pola aktivitas. Sebelum sakit, keadaan aktivitas sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari meliputi mandi, makan, BAB atau BAK, dan berpakaian, pasien melakukannya secara mandiri dan tidak menggunakan alat bantu. Pasien bekerja sebagai
petani yang menanam tanaman di sawah dan pasien memelihara sapi. Keadaan pernafasan. Pasien tidak mengalami gangguan pernafasan saat sebelum dan sesudah beraktivitas sebagai petani dan memelihara sapi di rumah. Keadaan kardiovaskuler. Pasien mengatakan tidak mempunyai penyakit jantung. Selama sakit, keadaan aktivitas sehari-hari. Kemampuan perawatan diri. Makan dan minum, poinnya 2. Artinya pasien melakukan makan dan minum dengan bantuan orang lain. Mandi, poinnya 2. Artinya sama, berarti pasien melakukan aktivitas dibantu dengan orang lain. Toileting, poinnya 3. Mobilitas di tempat tidur, poinnya 2. Dan mobilitas di tempat tidur, poinnya 0. Berpindah, poinnya 0. Baiklah, selanjutnya keterangan 0 berarti mandiri. 1. Alat bantu. 2. Dibantu orang lain. 3. Dibantu orang lain dan alat. 4. Tergantung total. 1. Keadaan pernapasan. Pasien bernapas menggunakan hidung. Pernapasan teratur. 2. Keadaan kardiovaskuler. Pasien mengatakan tidak berdebar-debar setelah melakukan aktivitas. 1. Kebutuhan istirahat tidur. A. Sebelum sakit. Sebelum sakit, kebutuhan istirahat tidur pasien tercukupi. Pasien biasanya dalam sehari tidur 6-8 jam. B. Selama sakit. Selama sakit, pasien mengatakan tidak ada perubahan dalam pola tidurnya di rumah sakit. Selama di rumah sakit, pasien lebih banyak waktunya untuk istirahat. Pemeriksaan fisik. A. Keadaan umum. 1. Kesadaran, kompos mentis. 2. Status gizi. Tinggi badan 155 cm. Berat badan 60 kg. Indeks massa tubuh 24,97 kg per meter kuadrat. Tanda vital. TD 210 per 100 mm air raksa. Nadi 90 kali per menit. Suhu 36,4 derajat Celcius. RR atau pernapasan 20 kali per menit. 4. Skala nyeri. Pasien mengatakan skala nyeri 6. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan patologi klinik. 1. Hemoglobin 12,5 mg per desiliter 75 sampai 140. 2. Leukosit 4,1 K per UL 3,6 sampai 11. 3. Eritrosit 3,79 M per UL 3,9 sampai 5,5. B. Pemeriksaan radiologi. Hari, tanggal 29 Juni 2018. Jenis pemeriksaan ronsen manus, kesan atau interpretasi fraktur manus 4 distal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ozujular Fitko. C. Terapi pengobatan. Hari dan tanggal. Senin 2 Juli 2018 sampai dengan Rabu 4 Juli 2018. Obat. Cairan infus RL, dosis dan satuannya itu 20 TPM, rute intravena. Yang kedua ada keverazon 1 gram per 12 jam, rutenya itu intravena. Yang ketiga adalah dexatepreven yang dosisnya 25 mg per 8 jam, rute intravena. Yang keempat ada amlodipin 10 mg per 24 jam, rute oral. Dan yang terakhir adalah irbesetan 300 gram per 24 jam, rute oral. Yang selanjutnya adalah D. Analisis data. Analisa data preoperasi.
Yang pertama adalah data subjektif. Pasien P. Luka terbuka pada jari manis tangan kanan karena terlilit tali pengencang sapi. Q. Tertusuk-tusuk. R. Jari manis tangan kanan. S-nya 6. T. Saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. Saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. DO. Pasien meringis menahan nyeri saat menggerakkan jari manis tangan kanan. Masalah yang diambil adalah nyeri akut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Analisa data post-operasi. Data DS. P. Luka bekas operasi pemasangan wire. Q. Tertusuk-tusuk. R. Jari manis tangan kanan. S. 6. T. Saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. DO. Pasien meringis menahan nyeri saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. Terdapat luka post-operasi pemasangan wire pada jari manis. Masalah nyeri akut, penyebab, agent injury fisik. Dua, data. Pasien mengatakan pusing, nyeri tengkuk. 2. Pasien mengeluhkan kaku dan tengkuk terasa berat. DO. Tekanan darah 210 per 100 mg air raksa. Nadi 90 kali per menit. Masalah ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral. Penyebab hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cynthia. 3. Data subjektif. Data objektif. Pasien mulai terpasang infus RL 20 TPM di tangan kiri pasien. Terdapat luka terbuka di jari manis tangan kanan pasien. Kuku jari manis tangan kanan pasien terlepas. Masalah resiko infeksi penyebab prosedur invasif. 4. Data subjektif. Pasien mengatakan tidak tahu tentang penyakit yang dideritanya. Yang pertama, pendidikan terakhir SD, usia 83 tahun, pasien mengatakan kurang biasa mencari informasi tentang penyakitnya. DO, pasien tidak mampu menjawab tentang penyakit yang dideritanya. Masalah kurang pengetahuan tentang penyakit, penyebab kurang paparan sumber informasi. Diagnosa. Diagnosa keperawatan preoperasi, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik. Diagnosa keperawatan post-operasi. 1. Nyeri akut berhubungan dengan agen injuri fisik. 2. Ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan hipertensi. 3. Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurang paparan sumber informasi. 4. Resiko infeksi dengan faktor prosedur invasif. F. Perencanaan keperawatan. 1. Diagnosa keperawatan, Senin 2 Juli 2018, jam 2, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tujuan, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, nyeri berkurang dengan kriteria. Yang pertama, pasien mengatakan nyeri berkurang. Yang kedua, skala nyeri 2. Yang ketiga, wajah pasien tampak rileks. Yang keempat, tekanan darah 110 sampai 120 per 60 sampai 80 mmHg, nadi 60 per 100 kali per menit, suhu 36 sampai 36,5 Celcius. Intervensi. Yang pertama, kaji tingkat nyeri secara komprehensif dan kaji tanda-tanda vital. Dan yang kedua, ajarkan teknik non-farmakologis atau relaksasi, dextrasi, dan lain-lain untuk mengatasi nyeri. Yang ketiga, kelola dextroprofen 25 mg per 8 jam untuk mengurangi nyeri. Rasional, yang pertama, memudahkan perawat menentukan intervensi selanjutnya. Yang kedua, teknik non-farmakologis yang
membantu mengurangi nyeri tanpa obat seperti nafas dalam. Yang ketiga, memberikan kenyamanan pada pasien. Lanjutan diagnosa keperawatan yang kedua, Senin 2 Juli 2018 pukul 2, ketidakefektifan perfusi jaringan cerebral berhubungan dengan hipertensi. Tujuan. Kriteria hasil yang pertama, tekanan darah normal, yaitu 120/80 mmHg. Yang kedua, tidak ada kaku leher. Yang ketiga, tidak ada pusing. Yang keempat, tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Intervensi, kriteria hasilnya, Peripheral Sensation Management. Yang pertama, observasi keluhan kaku leher pasien. Yang kedua, ukur tekanan darah dan nadi pasien. Yang ketiga, ajarkan pasien dan keluarga tentang pentingnya diet rendah garam. Yang keempat, kolaborasi dengan dokter, pemberian obat antihipertensi. Rasional. Yang pertama, kaku leher adalah salah satu manifestasi hipertensi. Yang kedua, tekanan darah dan nadi salah satu indikator untuk mengetahui hipertensi pasien. Yang ketiga, diet rendah garam sesuai untuk pasien dengan hipertensi. Yang keempat, obat antihipertensi berfungsi untuk menstabilkan tekanan darah pasien. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Punika. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu pada hari Senin 2 Juli 2018 pukul 14 waktu Indonesia Barat, itu diagnosa keperawatannya resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan sekunder inadekuat. Dengan tujuan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, infeksi tidak terjadi dengan kriteria 1. Tidak ada tanda-tanda infeksi, 2. Luka bersih, 3. Tidak jika ditemukan tanda infeksi. Adapun intervensinya, yang pertama itu mengidentifikasikan tanda-tanda peradangan, terutama bila suhu tubuh meningkat. Yang kedua itu mengendalikan penyebaran mikroorganisme patogen. Dan ketiga, untuk mengurangi risiko infeksi nosokomial. 4. Penurunan HB, kolaborasi untuk pemeriksaan darah seperti HB dan leukosit. Yang kelima itu kelola untuk pemberian antibiotik ceftriaxone 1 gram per 24 jam. Adapun rasionalnya, hari Senin 2 Juli 2018 itu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang pertama itu pantau tanda-tanda vital. Yang kedua itu lakukan perawatan luka dengan teknik aseptik. 3 itu lakukan perawatan terhadap peningkatan jumlah leukosit dari normal bisa terjadi akibat terjadinya proses infeksi. Dan keempat itu antibiotik mencegah perkembangan mikroorganisme patogen. Selanjutnya itu ada evaluasi. Nama pasien Tuan S, nomor CM 170393, ruang Cempaka, diagnosa keperawatan dengan nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Hari atau tanggal Senin 2 Juli 2018. Implementasi yang pertama itu jam 9, mengkaji nyeri secara komprehensif. Evaluasinya jam 9:10 itu S, ada P, luka terbuka pada jari manis tangan kanan karena terlilit tali pengencang sapi. Yang Q tertusuk-tusuk, R jari manis dengan tangan kanan, S-nya 6, T saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. O, pasien meringis menahan nyeri saat menggerakkan jari manis tangan kanannya. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Reza Septiani. Jam 9.10 mengajarkan pasien teknik napas dalam. Jam 9.20 subjektif, pasien mengatakan nyeri berkurang setelah melakukan teknik napas dalam. Objektif, pasien tampak lebih rileks setelah melakukan teknik napas dalam. Jam 11 mengukur tanda-tanda vital. Jam 11.10 subjektif, pasien mengatakan nyeri pada perutnya. Objektif, tekanan darah 170/90 mm air raksa, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Jam 14, pasien meringis menahan nyeri di abdomen kanan bawah. Analisis, nyeri akut teratasi sebagian, dan planning, lanjutkan intervensi. Next. Jam 20, mengukur tanda-tanda vital. Jam 20.10, subjektif, pasien mengatakan sedikit pusing. Objektif, tekanan darah 130/90 mm air raksa, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit.
Jam 20.50 melakukan kolaborasi dengan dokter pemberian injeksi dexketoprofen 25 mg per 12 jam per intravena. Jam 21, subjektif pasien mengatakan rasa sakit saat obat disuntikan. Objektif dexketoprofen 25 mg berhasil diberikan kepada pasien melalui intravena kateter infus tangan kiri. Subjektif, pasien mengatakan sedikit pusing. Pasien mengatakan terasa sakit saat obat disuntikan. Objektif, dexketoprofen 25 mg berhasil diberikan kepada pasien melalui intravena kateter infus tangan kiri. Objektif, tekanan darah 130/90 mm raksa, nadi 84 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 24 kali per menit, analisis nyeri akut retardasi sebagian, dan planning intervensi dilanjutkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau perataan. Saya mewakili kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.